Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi di channel saya Berkah Konsen. Saya ucapkan selamat pagi dari Kota Malang. Oke, hari ini konten kita temanya tentang ikan koi teman-teman. Jadi seperti aliran saya teman-teman ya, aliran kere hore yang selalu nggak pernah SNI ya. Kalau kita bermain hobi itu nggak pernah ikut pakem yang diharuskan, jadi selalu menabrak arah, tapi yang penting kan hasil akhirnya. Jadi di sini saya ada kolam koi ya, kolam koi indoor tepatnya teman-teman ya. Jadi kolam koi ini tepatnya di dalam rumah teman-teman, kalian lihat itu masih belum jadi ya, dindingnya itu mau jadi vertical garden belum jadi karena masalah dana teman-teman ya. Jadi ini kolamnya di dalam rumah indoor seperti ini teman-teman. Ini karpet ya, karpet buat duduk-duduk di sini. Kemudian di atasnya tetap ya kita pakai itu fiber transparan biar terang aja di sini. Ini seperti ini teman ya. Ini dulu kesalahan saya, kolamnya saya nggak sempat ngecat teman-teman ya, nggak keburu ngecat, sudah keburu dimasukkan ikan ya. Akhirnya ya gampang les, nanti kalau sudah ke depan ada dana lebih ingin diperbagusi, palutnya udah jadi, terus vertical gardennya jadi indoor, kita cat sekalian hitam ya kolamnya biar jadi bagus. Jadi di sini saya ada ikan koi. Ikan koi saya ini sudah satu tahun lebih teman ya, 1 tahun lebih, dan kolamnya ini tidak SNI. Jadi buat teman-teman yang bikin kolam koi, pastikan diharuskan bikin ini chamber 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, harus perpipaannya kayak gini itu. Kalau teman-teman dananya lebih silakan ya kita borongkan ke para pembuat kolam ikan koi ya. Tapi kalau teman-teman dananya seret seperti saya ya, ini seperti ini teman-teman ya, ini saya harian ya, sekolah ala kadarnya seperti ini. Pipanya aja di luar teman-teman, pipanya itu nanti ke depan mau saya tutup pipanya biar kelihatan. Jadi yang penting dari kolam ikan koi itu satu teman ya, filtrasi. Kita filtrasi nggak harus melulu ikut SNI ya, karena saya kalau lihat ikut SNI itu kadang saya lihat di Google itu agak nggak mudeng teman-teman ya, gimana alur pipaannya. Aslinya bukan nggak mudeng teman-teman, cuman saya malas memahami lebih jauh ya. Bagi saya ikan itu sama saja, asal tahu cara ngerawatnya pasti dia sehat kok. Karena ikan koi aja di empang aja dia subur, kolam aja kok terlalu banyak terlalu banyak tetek bengek. Jadi ini kolam saya desain seperti ini. Ini lebarnya sekitar 1,5 meter ya, lebarnya 1,5 meter, panjangnya sekitar 3 meteran teman-teman ya, 2,5 meter mungkin ya, 2,5 meter atau 3 meter seperti ini. Terus di chambernya teman-teman ya, jadi di chambernya ini asal kalian tahu, kalian bisa lihat teman-teman, ini saya pakai barang bekas semua teman-teman. Jadi yang pertama di situ itu saya di chamber pertama itu air jatuh, itu saya bekasnya keranjang buah ya, saya beli buah ya, ada keranjangnya saya pakai. Kebetulan di situ saya punya biobal bekas ya dulu ya, saya kelompokkan di situ, saya jadikan satu biobal bekas, saya taruh jaring. Kemudian di bawahnya itu ada pot teman-teman ya, ada pot, saya punya pot nganggur. Fungsinya apa mas, hubungannya apa pot sama kolam koi? Jadi pot itu saya kasih pasir teman-teman ya, jadi potnya itu saya kasih pasir silika. Saya kebetulan punya bekas pasir silika 1 karung ya, dulu bekasnya akuarium tawar ya. Itu saya taruh pot. Loh mas, kenapa pasirnya ditaruh pot? Lah itu kan potnya saya susun teman-teman ya. Jadi gunanya pasir silika di pot itu penuh untuk pertumbuhan bakteri anaerob teman-teman ya. Jadi saya buat rumahnya di sana, jadi bakteri anaerobnya biar bersarang di di dalam pot itu, karena ada pasir padat full, jadi bakteri anaerobnya biar bersarang di dalam potnya itu. Kemudian di chamber kedua teman-teman, chamber kedua ini saya pakai paranet bekas teman-teman ya. Jadi saya punya paranet bekas itu sudah hampir 5 tahun di gudang, sudah sampai rusak-rusak, sobek-sobek, rapuh. Kemudian saya gulung teman-teman ya, ini saya buka sebentar seperti ini. Kemudian saya gulung teman-teman ya, paranet bekasnya saya gulung, saya gulung biasa kayak roll itu, kayak kue roll, saya gulung biasa. Kemudian saya masukkan ke dalam
sekat yang nomor 2 teman-teman. Sekat nomor 2 ini ada dominannya 80% itu paranet bekas, kemudian ada kapas-kapas bekas, saya pun masukkan kapas bekas. Kapas bekasnya nggak tahu teman-teman di mana, pokoknya dulu saya masukkan kapas bekas di sini, mungkin di bawah ya. Kemudian ini ada batu apung bekas teman ya, saya punya batu apung bekas kurang lebih 1 kresek. Oke lah, di sini saya kasih itu ada bekasnya saringan ikan sudah sobek, saya gunting sekalian, saya buat jaringnya batu apung ya. Kemudian yang di sini ini ada sisa juga biobal, kan saya nggak punya jaring, saya punyanya kawat ramnya ada nganggur di atas. Kawat ramnya saya kabel tis, saya model seperti corong ya. Kemudian ada biobalnya saya masukkan, ada batu-batu zeolit ya, bekasnya ikan dulu 1 kresek saya masukkan juga. Jadi teman-teman sini ini alirannya aliran ngawur teman ya, aliran kere, bahan seadanya. Saya masukkan filter dan chambernya pun seperti ini teman. Di bawah sini udah ndak ada pipa-pipa pembuangan lagi ya. Kalian bisa lihat itu aja, chamber pertama jatuh, airnya nggak lewat bawah teman, balik ke atas lagi. Kemudian yang di sini itu pun di bawahnya ndak ada chamber nggak ada pembuangannya, dia balik ke atas lagi teman. Jadi ini mulek nggak jelas. Seperti ini filternya ngawur, tapi koi saya sehat semua teman-teman ya, seperti itu. Nah seperti ini. Jadi ini saya tutup dulu ya, sebentar saya tutup ya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi inti dari kolam koi sendiri bagi saya teman-teman ya, bagi saya yang kita budget pas-pasan, itu adalah adanya rumah bakteri ya, rumah filtrasi. Terserah teman-teman mau pakai apa ya. Yang berjelas rumah bakteri itu semakin bagus, itu semakin besar ya, semakin besar itu semakin bagus. Jadi sangat disarankan. Yang kemudian adalah adanya perputaran air itu ada air terjunnya ya, waterfallnya ya. Ini saya pakai pompa 6000 liter per jam itu. Kemudian yang di situ saya kasih ada dorongan air sedikit ya, jadi itu dari pompa langsung ketembak ke atas sana, naik ke sana teman ya. Di situ ini airnya agak kuning teman ya, karena airnya nggak pernah saya kuras, agak kuning. Dan ini ikan koi saya, ikan koi kropoan teman-teman ya. Ikan koi harga 10.000, 30.000, 50.000 ya, yang ada yang harga 300 cuma 1 teman, tapi lainnya ya di bawah 100. Ini koi saya ini kalau habis buka chamber takut teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, koi saya ini sehat teman-teman, sehat. Sehat teman-teman. Nah, kemudian apalagi yang penting dari meliharakan koi teman-teman ya. Jadi ada teman-teman kalau sudah semuanya sudah ada bahan dari pastikan kolam koi nggak bocor, media filter masuk, pompa udah terpasang, terinstal. Kemudian teman-teman isi air. Ini dulu saya running ya, saya jalankan 1 bulan airnya teman-teman ya, buat ngilangin bau semen. Saya jalankan sebulan, setelah itu airnya saya buang total, saya ganti air baru. Kemudian selama keganti air baru itu saya belikan koi teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah sebelum ikan koi dimasukkan ke dalam kolam, pastikan dulu dikarantina teman-teman. Meskipun teman-teman beli di tempat yang ikan koinya udah sehat, tetap dikarantina ya. Jadi untuk penyesuaian dari parameter air tersebut, penyesuaian bakteri juga dari ikan-ikan koi ini, dan menghindari membawa bibit penyakit berbahaya ya. Kalau ikan koi itu emang nggak gampang sakit teman-teman, tapi sekali sakit sembuhnya lama teman-teman ya. Jadi waktu itu saya karantina itu tetap aja ada yang kena kutu jarum, kutu jangkar, kutu kura, ada yang kena penyakit gak jelas itu merah-merah. Jadi saya karantina mulai dari hampir seminggu sampai 2 minggu. Setelah dia lolos, saya masukkan kolam. Dan ini hasilnya teman-teman ya, sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun sehat teman-teman. Nggak pernah. Dan kolam ini yang penting dari sini teman-teman ya, saya juga nggak pernah masukkan obat-obatan apapun ke dalam kolam ini. Koi sakit saya masukkan ke bak karantina, kita karantina, obatnya di situ. Kenapa saya nggak masukkan obat di kolam? Obat kimia itu di kolam ya, membunuh bakteri teman-teman ya. Jadi dia itu paling ganas terhadap bakteri. Jadi bakteri itu sensitif terhadap obat kimia, bakterinya mati, tambah kolamnya nggak sehat teman-teman ya. Jadi meskipun teman-teman tuang bakteri, tetap aja ya kalau masih ada kimianya ya, itu tetap nggak efektif. Jadi saya pengobatan itu di tempat terpisah sendiri teman-teman. Jadi seperti ini. Buat teman-teman yang mau peliharakan koi, nggak usah dibuat ribet ya. Semua hobi itu bisa dibuat gampang, asal teman-teman punya ilmunya lah. Nggak harus melulu SNI. Entah itu saya main di akrom laut, main di aquascape, main di koi, main di burung, mau ternak
breeding burung, nggak usah dibuat ribet teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu feelingnya, tahu selanya, tahu ilmunya, teman-teman bisa dengan budget yang serendah mungkin, bukan serendah mungkin ya, budget yang seefektif mungkin. Jadi teman-teman bisa pelihara ikan koi. Untuk jenis ikan koi sendiri di sini ini ada yang dihibah teman-teman ya, ada yang dihibah dari orang, ada yang dikasih, ada yang beli, ada yang kelas keropean, ada yang kelas menengah, yang kelas sultan saya nggak punya teman-teman ya. Jadi ini ibaratnya kelas koi pinggiran semua, tapi yang penting sehat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi banyak kemarin yang request, Mas lihat kolam koinya di dalam rumah. Oke ini teman-teman ya, kolam koinya dalam rumah seperti ini, simple, nggak usah dibuat nganu, bisa buat tiduran ya, buat tiduran. Kalau misalkan pas cuaca panas tinggal pasang karpet bulu seperti ini, tiduran di sini, apalagi ada yang ngeloni, wah mantap teman. Oke teman-teman, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.